Kembali lagi di channel ini tentang edukasi dan pengetahuan. Ditonton videonya hingga selesai, semoga menambah wawasan kalian semua. Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fauzi Abdul Fikor dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum tata negara untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya di mata kuliah Hukum Tata Negara. Tugasnya yaitu tentang mereview beberapa materi-materi sebelumnya yang telah dijelaskan di dalam IKNAUS atau DLMS. Pada pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang sejarah konstitusi. Yunani menjadi daerah pencetus pangkal konstitusi. Konstitusi muncul sejak lama walaupun pada masa itu muncul substansi pemikiran, kesadaran yang secara tidak langsung. Ada kesadaran konstitusi berlaku. Yang kita kenal yaitu Socrates, Plato, buku karangannya yaitu tentang Politeia, Politikos, dan Nomos. Dan ada lagi Aristoteles yang berjudul Politics. Terbagi kedua aliran konstitusi. Yang pertama the rule of law, yang kedua Rechtsstaat. Ada beberapa kedudukan dalam konstitusi. Yang pertama itu pembatas kekuasaan, yang kedua pengatur kekuasaan, dan yang ketiga penyamaan HAM atau hak asasi manusia. Dokumen konstitusi tercantum dalam Piagam Madinah 622. Konstitusi ini ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Alasannya karena Piagam Madinah tidak memuat pembatasan kekuasaan dan pengatur kekuasaan. Nah, di sini ada beberapa konstitusi. Yang pertama konstitusi Amrik, konstitusi Spanyol, konstitusi Norwegia, undang-undang Belanda, konstitusi Italia, konstitusi Swedia, dan lainnya. Itu pada pertemuan 9. Selanjutnya pada pertemuan 10 tentang terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi berdasarkan kondisi negara di dunia. Yang ada beberapa penjelasan tentang pembentukan konstitusi. Konstitusi dibentuk atas dasar pemberian seorang penguasa. Dan yang kedua, konstitusi yang sengaja dibuat masyarakat, negara, dan petinggi negara. Ada beberapa materi tambahan, yaitu tentang Staatsfundamental Norm. Nawiaski adalah landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Yang kedua ada Hans Nawiaski, Theorie von Stufenbau, der Rechtsordnung, norma fundamental negara, Staatsfundamental Norm, aturan dasar negara, undang-undang formal, peraturan pelaksanaan, dan peraturan otonomi. Selanjutnya ada ideologi. Apa sih ideologi itu? Ideologi adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Itu menurut Surjanto Puspowardojo. Dan ada lagi norma. Norma yaitu petunjuk atau tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi dengan disertai sanksi. Dan sanksi itu apa sih? Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan, menurut Widjaja.
Selanjutnya pada pertemuan ke-11 yaitu tentang konstitualisme dan negara. Kita pahami dulu arti dari konstitualisme dan negara. Konstitusi yaitu kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur hubungan antar pemimpin dan warga negara antar warga negara, dan mengatur harus besar haluan negara. Dan apa yang dimaksud tentang negara? Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdapat komponen terdiri dari pemerintahan, rakyat, dan pengakuan. Dan selanjutnya konstitusionalisme, yaitu negara yang menganut konstitusi. Lanjut, kepentingan konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi memuat hak warga negara. Jadi ada penjelasan konstitualisme menurut para ahli. Menurut Ramlan Subakti, konstitualisme adalah pengendalian atas suatu negara. Ada lagi C.F. Strong menjelaskan tentang konstitualisme, yaitu kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan, pemerintahan, hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Kita lanjut ke pertemuan 12, yaitu tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Dualisme yang mengakui keberadaan Madinah dan ada yang tidak mengakui konstitusi Madinah. Sohifah Madinah adalah sebutan para ahli untuk konstitusi Madinah. Menurut W. Montgomery Watt, The Constitution of Medina, R. A. Neil Colson, Charter atau piagam, Anthony Nutting Agreement atau persetujuan. Ada beberapa muatan piagam Madinah, yaitu kesepakatan, persamaan, keadilan. Piagam Madinah apakah konstitusi atau bukan? Ada yang menerima dan menolak. Yang menerima mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur, sedangkan yang menolak Piagam Madinah mengatakan Piagam Madinah tidak mengatur tentang pembagian kekuasaan. Kesimpulannya, bahwa sarjana Barat terlalu alergi dengan pernyataan penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua, karena dapat mencoreng nama baik Barat sebagai kiblat peradaban dan mereka tidak mau kemajuan peradaban Islam itu maju. Lanjut ke pertemuan 13. Faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, hukum, politik, dan moral. Dapat kita pahami bahwa positivisme hukum atau konstitusi mengikuti karena ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi dibuat untuk dan atas nama rakyat. Yang kedua, politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Begitulah arti dari politik kenegaraan. Yang ketiga, ada moral atau kesadaran dari diri sendiri. Paul Salton mengungkapkan bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi, tapi bersifat lahiriah, melainkan batiniah, seperti rasa malu dan menyesal. Itu faktor-faktor daya ikat konstitusi pada pertemuan ke-13. Selanjutnya pertemuan 14, yaitu sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada masa sistem prakemerdekaan, penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Yang kedua, sistem pasca kemerdekaan.
ada beberapa masa. Yang pertama, pada pasca kemerdekaan itu ada 5 fase. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, ada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Serikat UUDS. Yang keempat, Orde Lama, dan yang kelima, Orde Baru. Pada sistem era reformasi penjajahan Belanda, Indonesia dianggap sebagai Hindia Belanda, bagian kerajaan Belanda. Peraturan perundang-undangannya yang pertama, Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Indische Staatsrechtgeving atau IS. Peraturan perundang-undangan masa berlakunya IS dibentuk oleh pembentuk undang-undang Belanda, yaitu mahkota dan parlemen. Yang kedua ada Algemene Maatregelen van Restuur, dibentuk oleh mahkotanya sendiri. Yang ketiga ada Ordonantie, dibentuk oleh Gubernur Jenderal bersama Volkskrant. Yang keempat, Regering Verordeningen, dibentuk oleh Gubernur Jenderal. Penjajahan Belanda, sistem kenegaraan Hindia Belanda. Pada pertama itu kekuasaan eksekutif yang mencakup Gubernur Jenderal dengan kewenangan sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat. Yang kedua, kekuasaan kehakiman. Ada pada mahkamah kehakiman. Yang ketiga, kekuasaan keuangan dilakukan oleh Algemene Ramenkamer. Selanjutnya, pada penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia itu sekitar 3,5 tahun atau 3 tahun setengah lah. Penguasa pendudukan, mulai dari penguasa pendudukan, selanjutnya ke kekuasaan Jepang di Indonesia, serta menjanjikan kemerdekaan dan menstrukturkan BPUPKI dan selanjutnya yaitu PPKI. Ada fase-fasenya. Yang pertama, fase penguasa pendudukan, beralih kepada kekuasaan Jepang di Indonesia, dan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia serta membuat badan khusus yaitu BPUPKI dan selanjutnya yaitu PPKI. Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Penjajahan Jepang ini disebabkan dengan penjajahan Jepang, selanjutnya dengan Perang Dunia Kedua, selanjutnya sebagai penguasa pendudukan, BPUPKI dan SIDAP. Ada beberapa rumusan-rumusan. Yang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yaitu Rancangan Dasar Negara. Yang kedua pada tanggal 1 Juli sampai 17 Juli 1945 yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar atau RUUD, yaitu suatu rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya kepada PPKI pada tanggal 11 Agustus tahun 1945. Dan selanjutnya sebelum PPKI melaksanakan sidang Jepang, mengumumkan deklarasi Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi ketika tanggal 11 Agustus 1945, sebelumnya gitu ya, sidang Jepang mengumumkan deklarasi Jepang menyerah kepada sekutu. Pada itu dibom kota Hiroshima dan Nagasaki, kedua kota yang sangat penting untuk masa pemerintahan Jepang, dan itu dibom oleh sekutu. Pendudukan Jepang. Jepang tidak dibenarkan mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum Hindia Belanda. Yang kedua, Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pemerintahan Belanda. Ada beberapa sebab Jepang tidak dapat mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, usia kependudukan Jepang di Indonesia relatif singkat. Bisa dibilang 3,5 tahun lah mereka menjajah. Yang kedua, ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Jepang. Dan selanjutnya, Jepang membagi 3 wilayah besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan daerah selebihnya. Kita lanjut ke sistem pasca kemerdekaan. Pada pasca pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945,
Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ada 3 unsur proklamasi. Yang pertama, kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam waktu singkat. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Selanjutnya pada sistem proklamasi atau sistem pertama dari tata hukum Indonesia. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno Muhammad Hatta sebagai presiden. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kelima, pembentukan provinsi oleh PPKI. Nah, selanjutnya kita beralih kepada Republik Indonesia Serikat. Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, selanjutnya terjadilah perjanjian Persetujuan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang hasilnya pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Jadi pada saat tanggal 25 Maret 1947 itu Indonesia hanya berkuasa secara de facto dan tidak keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke itu tidak keseluruhan, hanya Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Selebihnya itu Belanda yang menguasai. Yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. RIS terjadi pada KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang selanjutnya berubahnya negara kesatuan ke negara serikat. Pada tahap Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1945 atau UDS 1945, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas jabatannya. Selanjutnya pada pertemuan ke-15, Hukum Kewarganegaraan. Pengertian warga negara dan diaspora. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diaspora atau masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah imigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri yang bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asas-asasnya yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda. Mari kita bahas asas ius sanguinis atau law of the blood, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi berdasarkan tergantung orang tua kita. Ketika orang tua kita kita lahir, itu berdasarkan dengan keturunan. Itulah asas ius sanguinis. Yang kedua ada asas ius soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan negara berdasarkan negara tempat kelahirannya. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan tunggal ini asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Itu maksudnya kita bebas memilih gitu. Pada negara tersebut itu dibebaskan untuk seseorang itu memilih apakah pada negara tersebut atau negara yang lain. Jadi itulah asas kewarganegaraan tunggal. Yang selanjutnya asas kewarganegaraan ganda. Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan undang-undang kewarganegaraannya. Selanjutnya ada dui kewarganegaraan terbatas, yaitu untuk melindungi anak usia di bawah 18 tahun yang lahir dari hasil perkawinan campur atau mendapat kewarganegaraan atas ius soli Indonesia, Jerman atau contohnya misalkan dua kenegaraan. Dui kewarganegaraan penuh dan dui kewarganegaraan bermasyarakat.
Itulah review dari pertemuan-pertemuan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih khususnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Fahrul Rizal. Dan kepada teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.